teman-teman semua, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang komunikasi. Sebelum ngebahas lebih jauh, aku mau nanya nih, kira-kira teman-teman sudah tahu belum sih apa itu komunikasi? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk kita kenali terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, teman-teman, untuk mengetahui tentang definisinya, teman-teman bisa memahami melalui 3 sudut pandang dari definisi komunikasi. Jadi, yang pertama itu, secara etimologis, komunikasi diartikan sebagai suatu interaksi yang terjadi apabila adanya pemahaman yang sama terkait dengan apa yang dibahas saat itu. Yang kedua, ada secara terminologis, yang diartikan sebagai suatu proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Dan yang tiga, itu secara paradigmatis, yang diartikan sebagai suatu proses penyampaian suatu pesan oleh orang lain kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teman-teman tahu nggak sih kalau di dalam organisasi kerja itu terdapat alur komunikasinya loh. Alur komunikasi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, alur komunikasi ke bawah. Alur komunikasi ke bawah ini terdiri dari pesan-pesan yang dikirim dari atasan ke bawahan. Contohnya, instruksi atau arahan mengenai kinerja pekerjaan, informasi tentang organisasi, dan juga kebijakan. Yang kedua, alur komunikasi ke atas. Alur komunikasi ke atas ini terdiri dari pesan-pesan yang dikirim dari bawahan ke atasan. Contohnya, keluhan dan saran untuk perbaikan dari pekerja tingkat bawah ke manajer. Yang ketiga, alur komunikasi lateral. Alur komunikasi lateral ini terdiri dari pesan-pesan pada orang-orang yang berada di level yang sama. Contohnya, komunikasi antar rekan kerja dalam mencapai suatu tujuan pekerjaan. Baiklah teman-teman semua, jadi di dalam komunikasi itu juga terdapat yang namanya masalah yang dibagi menjadi 2, yaitu filtering dan exaggeration. Di mana filtering itu adalah potongan informasi yang tidak disertakan di dalam pesan karena tidak dianggap terlalu penting bagi kalangan bawah. Nah, yang kedua yaitu exaggeration, di mana informasi berlebihan yang dalam menguraikan sesuatu untuk menekankan pada beberapa aspek untuk menarik perhatian. Juga dalam komunikasi itu terdapat yang namanya jaringan komunikasi, yaitu jalur yang menghubungkan antara komunikasi-komunikasi yang terjadi di dalam pekerjaan. Nah, jaringan komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu hubungan sentral dan hubungan desentral. Di mana hubungan sentral ini adalah hubungan yang memiliki alir informasi terpusat dan diperuntukkan untuk pekerja yang khusus seperti tipe rantai, terbalik, dan roda. Nah, yang kedua itu hubungan desentral, yaitu hubungan yang memiliki alir informasi dari orang mana saja dan tidak diperuntukkan untuk pekerja yang khusus seperti tipe lingkaran dan all channel. Layaknya komunikasi yang biasa kita lakukan sehari-hari, komunikasi organisasi juga terbagi nih menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi formal dan informal. Nah, apa sih itu komunikasi formal? Jadi, komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan berdasarkan struktur organisasi dan berorientasi kepada organisasi. Misalnya aja ketika atasan kamu sedang berkomunikasi dengan kamu selaku tim HRD terkait dengan pengadaan perekrutan karyawan baru. Selain itu, ada juga nih jenis yang lain, yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Misalnya saja, seorang rekan kerja kamu yang mengajak kamu untuk makan bareng di restoran atau mengajak kamu untuk liburan bersama-sama di luar negeri. Komunikasi organisasi sangat berkaitan erat loh dengan hasil kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan, kepuasan karyawan, kepuasan pekerjaan, dan rendahnya jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Namun, hal ini tentu harus didukung dengan adanya komunikasi yang bagus, seperti adanya cycle communication atau komunikasi yang membahas tentang pengenalan, perencanaan, dan evaluasi pekerjaan, kemudian memperbanyak topik pembicaraan yang berada di luar ranah pekerjaan, dan mengoptimalkan pengontrolan komunikasi oleh atasan.